Biografi. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Dia dikenal sebagai seorang pendidik dan mendapat julukan sebagai Bapak Pendidik Indonesia. Bahkan, hari kelahiran Ki Hajar Dewantara pada tanggal 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta, yang merupakan salah satu kerajaan pecahan dinasti Mataram selain Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran. Berasal dari keluarga bangsawan Jawa tentu membuat Ki Hajar Dewantara sendiri mendapatkan banyak akses untuk memulai karir politik maupun pendidikannya. Lantas, seperti apa peran Ki Hajar Dewantara sehingga dia mendapatkan banyak pujian oleh masyarakat Indonesia? Dan bagaimana pula beliau memainkan perannya dalam kemerdekaan Indonesia? Berikut fakta menarik di balik sosok Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Riwayat pendidikan. Sejak kecil Ki Hajar Dewantara sudah dididik dalam suasana religius dan dilatih untuk mendalami soal-soal kesastraan dan kesenian Jawa. Sejak kecil pula dia dilatih untuk hidup sederhana. Keterbatasan material yang dialami keluarganya tidak menyurutkan semangat belajarnya. Meskipun ia hanya masuk ke Sekolah Dasar Belanda 3 Europese Lager School atau ELS. Setelah tamat Sekolah Dasar 3 Belanda pada tahun 1904, Ki Hajar mengalami kebingungan untuk meneruskan sekolahnya. Akhirnya Ki Hajar Dewantara memutuskan untuk masuk sekolah guru di Yogyakarta, tapi tidak sampai tamat. Semasanya menempuh sekolah guru, datanglah tawaran sekolah beasiswa untuk menjadi dokter Jawa dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kala itu Dr. Wahidin sengaja bertandang ke Pakualaman. Ia menanyakan siapa di antara putra-putra yang mau masuk sekolah dokter Jawa. Kesempatan itu dengan segera diterima Ki Hajar. Ki Hajar menempuh sekolah dokter Jawa School of Landing for Inlandshire Arts atau STOFIA selama kurang lebih 5 tahun pada tahun 1905 hingga 1910. Namun, ia tidak berhasil menamatkan sekolahnya lantaran sakit selama 4 bulan. Menjadi wartawan yang pemberani. Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, di antaranya The Express, Midden Java, Otoisan Hindia, Kaum Muda, Pusara, Tejahaja Timur, dan Setio Tomo. Beliau pun akhirnya dikenal melalui tulisan-tulisannya yang terkenal sekaligus menggemparkan pemerintahan Hindia Belanda. Berikut beberapa tulisan Ki Hajar Dewantara yang mengkritik keras pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Al ik ens Nederlander was, andaikan aku seorang Belanda. Tulisan ini pula yang mengantar Ki Hajar Dewantara ke pintu penjara pemerintah kolonial Belanda untuk kemudian bersama-sama dengan Cipto Mangkusumo dan Douwes Dekker diasingkan ke negeri Belanda. Pada tanggal 30 Juli Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangkusumo ditangkap. Seakan-akan keduanya orang yang paling berbahaya di wilayah Hindia Belanda. Setelah diadakan pemeriksaan singkat, keduanya secara resmi dikenakan tahanan sementara dalam sel yang terpisah dengan seorang pengawal di depan pintu. Douwes Dekker yang baru datang dari Belanda menulis pembelaannya terhadap kedua temannya melalui harian The Expert 5 Agustus 1913 yang berjudul Onze Hayden, Cipto Mangkusumo, Perjuangan dan Ajaran Hidup Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat, dia pahlawan kita, Cipto Mangkusumo dan Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Berdasarkan putusan pemerintahan Hindia Belanda tanggal 18 Agustus 1913, ketiga orang tersebut diimpenir. Ki Hajar Dewantara ke Bangka, Cipto Mangunkusumo ke Banda, dan Douwes Dekker ke Timur Kupang. Namun ketiganya menolak dan mengajukan
ekstenir ke Belanda meski dengan biaya perjalanan sendiri. Dalam perjalanan menuju pengasingan, Ki Hajar Dewantara menulis pesan untuk saudara dan kawan seperjuangan yang ditinggalkan dengan judul Vrijheidsherdenking and Vrijheidsberouwing, peringatan kemerdekaan dan perampasan kemerdekaan. Tulisan tersebut dikirim melalui kapal Bulow tanggal 14 September 1913 dari Teluk Benggala. Mendirikan Indische Party. Ki Hajar Dewantara bersama Douwes Dekker, Dr. Danu Dirja Setiabudi, dan Dr. Cipto Mangkusumo yang mendirikan Indische Party, partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg berusaha menghalangi kehadiran partai ini dengan menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret 1913 karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan menggerakkan kesatuan untuk menentang pemerintahan kolonial Belanda. Tak hanya itu, Ki Hajar Dewantara bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangkusumo mendirikan Indonesische Persbureau atau IPB yang merupakan badan pemusatan penerangan dan propaganda pergerakan nasional Indonesia. Ki Hajar juga aktif di berbagai organisasi pergerakan lainnya seperti Budi Utomo pada tahun 1908 dan Sarekat Islam pada tahun 1912. Perintis pendidikan Indonesia. Pendirian Taman Siswa merupakan bentuk perlawanan Ki Hajar Dewantara terhadap diskriminasi pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Seperti dikutip dalam buku Munculnya Elit Modern Indonesia pada tahun 2009 karya Robert van Niel pada masa politik etis 1901 hingga 1916. Belanda menerapkan sistem pendidikan bertingkat sesuai dengan status sosial masyarakat Indonesia. Rakyat jelata hanya diberikan pendidikan setingkat sekolah dasar atau SD, sedangkan kaum priai dan bangsawan Eropa diperbolehkan untuk menempuh pendidikan tinggi. Bahkan, banyak kaum priai yang mendapat akses untuk perkuliahan di Eropa. Dengan kondisi sosial dan pendidikan yang seperti itulah, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai sarana perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Ajaran Taman Siswa mengajarkan tentang dasar-dasar kemerdekaan bagi masyarakat pribumi Indonesia. Ajaran kemerdekaan yang dimaksud Taman Siswa adalah kemerdekaan yang berasal dari diri sendiri. Pendidikan di Taman Siswa selalu menekankan pada siswanya untuk tidak bergantung kepada orang lain dan tetap berpegang teguh pada prinsip berdikari, berdiri di kaki sendiri. Ajaran Taman Siswa menjadi dasar bagi kaum pribumi Indonesia untuk melakukan perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme Belanda. Sebagai sebuah organisasi pendidikan, terdapat 3 semboyan Taman Siswa, yaitu Ingarsa Sungtulada yang berarti di depan memberi contoh, Inmadia Mangunkarsa yang berarti di tengah membangun semangat, Tuturi Handayani yang berarti di belakang memberikan dorongan. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pertama. Menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yakni pada pendudukan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945, Ki Hajar Dewantara duduk sebagai anggota 4 serangkai yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Mansur. Pada bulan Maret 1943, 4 serangkai tersebut mendirikan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra yang bertujuan untuk memusatkan tenaga untuk menyiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia dapat diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia terbentuk dengan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Ki Hajar Dewantara dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Melalui jabatan ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karya Ki Hajar Dewantara.
Sebagai perintis pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara memiliki banyak karya yang harus kalian ketahui. Berikut karya sang pelopor pendidikan. 1. Tulisan terbanyak mengenai pendidikan itulah sebab dengan surat keputusan Presiden nomor 316 tanggal 16 Desember 1959. Hari lahir Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. 2. Menulis tentang kebudayaan seperti asosiasi antara Barat dan Timur, pembangunan kebudayaan nasional, pembangunan kebudayaan di zaman merdeka, kebudayaan nasional, kebudayaan sifat pribadi bangsa, kesenian daerah dalam persatuan Indonesia, Islam dan budaya, ajaran Pancasila dan lain-lain. 3. Pada tahun 1913 Ki Hajar Dewantara mendirikan Komite Bumi Putra. 4. Tahun 1918 Ki Hajar Dewantara mendirikan kantor berita Indonesische Persbureau di Nederland. 5. Tahun 1944 Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi anggota Naimobun Kyosanyo atau Kantor Urusan Pengajaran dan Pendidikan. 6. Pada tanggal 8 Maret 1955 ditetapkan pemerintah sebagai perintis kemerdekaan nasional Indonesia. 7. Pada tanggal 17 Agustus Ki Hajar Dewantara dianugerahi oleh Presiden atau Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia bintang Mahaputra tingkat 1. 8. Pada tanggal 20 Mei 1961 Ki Hajar Dewantara menerima tanda kehormatan Satya Lencana Kemerdekaan. Akhir hayat dan penghormatan terakhir. Ki Hajar Dewantara menghembuskan nafas terakhirnya di Yogyakarta tanggal 28 April 1959. Beliau dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Nama Ki Hajar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan atau Bapak Pendidikan Nasional yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959. Penghargaan lain yang diterimanya adalah gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu kebudayaan dari Universitas Negeri Gadjah Mada pada tahun 1957. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.